Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua BC ISNU Bangkalan mengucapkan selamat dan sukses atas dilaunchingnya podcast berisnu dari PAC ISNU Kecamatan Labang. Semoga bisa menampilkan sesuatu konten-konten yang positif, yang edukatif, dan juga memberikan manfaat dan maslahat bagi seluruh umat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat berisnu. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fuad dari sahabat berisnu, podcastnya NU Kecamatan Labang. Kali ini kita kedatangan tamu juga bersilaturahmi dengan Ketua Lazisnu Kecamatan Kamal, yakni Bapak Ahda atau Mas saja. Mas Ahda Saiful Aziz. Beliau selaku Ketua Lazisnu Kecamatan Kamal. Untuk lebih jelasnya kita mungkin nanti bisa tanya-tanya kepada beliau. Namun tema kali ini kita akan mengorek-orek sedikit tentang keadaan Lazisnu Kamal, Kecamatan Kamal yang memang diketuai oleh Mas Ahda ini. Mungkin kita langsung saja ke Masnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda. Kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Lazisnu Kamal. Memang awalnya ini agak paksaan, tapi kira-kira ini menjadi tugas kita sebagai anggota daripada salah satu banom ataupun lembaga. Kita juga harus siap. Ini maksudnya kan perintah kan. Tidak ada perintah yang tidak kami yang tidak siap. Dia harus selalu siap dok ketika diperintah oleh NU seperti itu. Benar. Kemudian terkait masalah Lazisnu yang di Kamal, kami memang masih baru dan baru berjalan. Mungkin awal-awal sekitar tahun 2019 itu kita baru mulai. Makanya masih banyak lah kelemahan-kelemahan kami yang perlu kami perbaiki, dan juga perlu banyak masukan-masukan, ide, dan juga bantuan doa yang paling penting. Makanya di lembaga yang berbau kemasyarakatan ini ternyata yang paling menjadi kunci ternyata istiqomah. Makanya untuk mencari keistiqomahan ini perlu doa bersama seperti itu, dan kritik dan saran memang sangat kami butuhkan. Ini dalam rangka membantu lembaga kami biar bisa berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Kemudian walaupun Lazisnu di Kamal ini masih baru, akan tetapi kami komitmen untuk ke depan bagaimana lembaga ini bisa berkembang dengan pesat. Bahkan kami punya cita-cita, kenapa kok kami di Lazisnu ini keberadaannya sangat penting, karena ini ngomong urusan umat, Pak. Urusan umat ini bukan hanya urusan agama saja, urusan ekonomi, urusan sosial, urusan dakwah, dan yang lainnya saya kira masih sangat urgent lah untuk kita pikirkan. Makanya kita ber-NU ternyata bukan hanya urusan agama saja, urusan ekonomi dan yang lainnya juga perlu kita pikirkan seperti itu. Ini Ustadz, karena Mas. Ya, Mas, jangan Ustadz. Iya, Mas ya. Ini jenggot kapitalis ini, bukan jenggot ideologis. Sebenarnya kami di Kecamatan Labang ini juga ada Lazisnu yang memang masih baru, sehingga karena tidak ada referensi sebelumnya, jadi kami kelabakan dalam mengurus Lazisnu. Kebetulan ini silaturahmi kami ini kepada sampean supaya sampean bisa sharing bagaimana ketika sampean merintis dalam perjalanan dalam mengayomi Lazisnu ini. Nah, ini bagaimana ini, Mas? Seperti ini, walaupun awalnya dulu berangkat dengan paksaan, akan tetapi setelah berjalan
Ya kita ya bismillah, sesuatu yang ditugaskan insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika berhubungan dengan organisasi sosial itu memang tingkat keistiqomahan yang perlu diperkuat ya. Makanya di apa ya? Ya kebanyakan lembaga-lembaga kita itu ada SK-nya, ada namanya, tapi kadang tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya. Bahkan program pun juga tidak berjalan. Makanya kami dengan berbagai kendala, berbagai permasalahan yang ada yang sebelum-sebelumnya ini kami mencoba istiqomah bahwa Lazisnu ini harus dirasakan keberadaannya di masyarakat seperti itu. Oh, baik. Berarti di Kamal ini kan memang sampai berangkatnya dari karena urusan umat dan juga paksaan dari ketua tadi ya yang mengamanahkan kepada sampean untuk menjadi ketua Lazisnu. Nah, terus dalam selama menjalani tugas sebagai ketua Lazisnu ini bagaimana sampean terdorong motivasinya untuk selalu mengembangkan atau melanjutkan roda organisasi dalam Lazisnu ini seperti apa juga motivasi ini? Seperti ini. Sebenarnya Lazisnu ini sangat potensial Pak terkait masalah pengelolaan dana umat kan. Maksudnya apa? Selama ini kita itu kurang begitu percaya ketika harus menyerahkan sedekah melewati lembaga, itu kadang masih banyak ketidakpercayaan. Tapi kami di Kamal mencoba untuk terbuka dalam artinya dari kita untuk mereka ini yang membutuhkan. Dan sekarang kan banyak lembaga-lembaga amal yang tidak jelas. Makanya harapan kami apa? Ketika kita warga NU, ya bersedekahlah, berinfaklah, dan berzakatlah lewat Lazisnu. Maksudnya kita punya SK surat tugas yang jelas, kemudian kepengurusan yang jelas, dan juga orang-orang di sekitar kita semua. Makanya ketika ini kok tidak percaya ke kita, ya ini yang kebangetan bahasanya seperti itu. Dan masanya kunci dalam pengelolaan lembaga keuangan, lembaga-lembaga seperti Lazisnu itu adalah keterbukaan informasi. Dalam artian yang penting pengelolaan kita itu baik, kita sampaikan laporan jelas, baik itu ke pengurus, kemudian lembaga-lembaga yang lain, kemudian ke donatur jelas, insya Allah masyarakat pun juga akan percaya. Dan ini lagi yang paling penting, maksudnya pengelolaan lembaga ini kan memang dibutuhkan tim yang solid. Tim yang solid ini yang menjadi kunci utamanya. Ya kami pun sampai sekarang masih terkait tim ini memang bongkar pasang untuk mencari formula yang tepat. Kita sudah 3 kali ini untuk ada perombakan untuk tim fundraising. Makanya sampai sekarang itu masih mencari formula yang tepat. Akan tetapi dari beberapa kegiatan yang kemarin ya memang itu tadi yang saya sampaikan keistiqomahan tim fundraising ini memang sangat penting. Benar. Berarti memang sulit ya ketika kita memang benar-benar ingin mengelola uangnya umat, namun bagi masyarakat ini kepercayaan terhadap kita itu masih sulit ya. Namun ini Lazisnu ini sudah jelas, kami sudah memiliki SK dan juga surat tugas, sehingga kami tidak mungkin bisa penggelapan. Tidak bisa. Maksudnya apa? Tidak bisa kemana-mana. Orang di sekitar kita semua pasti akan saling mengawasi dan mengingatkan. Nah ini juga terkait kiat-kiat pengelolaan Lazisnu yang di Kamal ini seperti apa? Memang pengelolaannya. Langkah pertama untuk menjalankan program kerja kami yaitu kita punya gerakan koin, Mbak. Gerakan koin. Kita kasih kaleng atau koin itu kotak infak sebenarnya itu bukan koin ininya. Uang koin ya, tapi koin ini kotak infak sebenarnya. Kadang orang kan salah pemahaman gara-gara ini tulisannya koin yang dimasukkan itu adalah koin. Padahal ya kalau 100.000, 50.000 ya pasti akan kita terima seperti itu. Dan juga memang gerakan koin ini ketika kita gerakkan dengan efektif, insya Allah hasilnya pun juga lumayan, Pak. Makanya kalau rumus kami semakin banyak kaleng itu juga akan semakin banyak hasilnya. Dan kadang yang menjadi kendala itu adalah di tingkatan fundraising dalam artian orang yang mengambil, orang yang menyebar itu kadang menjadi permasalahan kami. Maksudnya ini apa? Dibutuhkan istiqomah
istiqomah. Kadang kelemahan kita yaitu istiqomah tadi itu. Dan juga komitmen ya Dan untuk komitmen ya. benar. Makanya ini kan lembaga tidak ada apa namanya uangnya, dalam artian tidak ada gajinya, hanya mengandalkan keikhlasan saja. Makanya Pengabdian. pengabdian. Nah, ini tadi kan kiat-kiatnya. Kiranya ini juga untuk bisa lebih ke masyarakat percaya, ini kiranya dari uang-uang masyarakat yang dikelola ini seberapa potensi ini untuk nanti kan dari masyarakat kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini seberapa potensi seperti itu. Sebenarnya ketika kita ngomong potensi itu sangat-sangat lumayan. Dalam artian di LASIS pun ada, kita punya 5 program. 5 yaitu program. yang pertama program sosial ini bisa berupa santunan ke fakir miskin, anak yatim dan yang lain. Kemudian yang kedua ini program ekonomi. Program ekonomi ini bisa pengembangan ekonomi. Makanya harapan kami apa? LASIS ini punya lembaga keuangan yang jelas dan yang kuat, dan bisa masyarakat itu bisa ketika butuh bantuan modal bisa meminjam ke LASIS. Dan yang ketiga mungkin kita bisa bekerja sama dengan UMKM, kita bantu modal, kemudian bisa sedekahnya bisa lewat kita seperti itu. Dan yang ketiga tadi apa? Sosial, ekonomi. Dakwah. Program dakwah ini bisa untuk guru-guru di madrasah, kemudian santunan ataupun bisa membayar uang sekolah untuk anak-anak yatim, itu bisa. Kalau yang di Kamal itu program yang sudah berjalan itu ya santunan anak yatim juga jalan, fakir miskin juga jalan, untuk duafa, fakir miskin dan duafa yang pasti kan. Ya. Kemudian yang ketiga ini apa namanya, biaya sekolah Pak, biaya sekolah untuk anak yatim itu beberapa memang sudah kami tanggung seperti itu. Dan kedepannya kami juga punya keinginan LASIS Kamal itu punya anak asuh, dalam artian seperti ini menjadi panti asuhan seperti itu. Bukan, ini kita akan membiayai sekolahnya dari seandainya mungkin dari SD sampai lulus, ini menjadi anak asuh LASIS ini. Walaupun seandainya tidak banyak, mungkin 5 atau 10 orang, tapi ketika kita menanggung mulai dari ibaratnya dari SD sampai SMA lah, kebanyakan ya SMA, itu saya kira sudah cukup lah. Ini itu statusnya sebagai anak asuh LASIS. Kami juga punya keinginan yang seperti itu, tapi sekarang masih proses pemilihan dari beberapa kandidat itu. Kira-kira yang memang benar-benar butuh siapa, ya itu akan kami prioritaskan. Maksudnya apa? Ketika urusan bantuan ini yang minta itu banyak, makanya dibutuhkan seleksi yang ketat Pak. Gitu. Dan juga ini pengaruh kontribusi khususnya pengurus-pengurus NU pun juga sangat penting, mana kira-kira yang tepat, mana yang tidak, itu sangat kami butuhkan sarannya seperti itu. Dan kemudian program yang keempat ini adalah di sana itu ada dana insidentil. Dana insidentil ini dana untuk pengembangan organisasi. Dalam artian apa? Keberadaan LASIS NU ini bisa menopang kegiatan-kegiatan NU yang lain. Walaupun nominalnya presentasinya tidak bisa cukup kecil, akan tetapi minimal bisa menyumbang ya bisa menyumbang lah seperti itu. Seperti ada kegiatan-kegiatan mungkin di madrasah itu ada rutinan tahunan itu kegiatan seperti itu kita bisa nyumbang, baik seandainya mungkin ada bintang pelajar kita bisa ngasih hadiah seperti itu, surprise-nya. Dan harapan kami keberadaan LASIS NU ini bisa menghidupkan lembaga-lembaga yang lain. Maksudnya apa? Kendala kita di NU itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya urusan finansial Pak. Benar ini urgent, ini sangat urgent. Makanya salah satu target kami apa? Ketika ada pengurus NU datang ke masyarakat, itu bukan hanya kita minta sumbangan, tidak, tapi ketika pengurus NU datang ke masyarakat dia harus mengasih sumbangan seperti itu. Itu misi utama kami. Dan juga seperti ketika sudah ada koin NU, ibaratnya sudah ada kaleng di rumah beliaunya, ya jangan diminta sumbangan lagi, biar semua itu tetap satu pintu lewat LASIS ya, seperti itu. Baik pemirsa sahabat Berisnu ya. Ini kan tadi kita membahas
seberapa potensi. Ternyata ketika uang masyarakat lebih khususnya masyarakat NU ketika dikelola ini ternyata banyak manfaatnya daripada uangnya NU tapi dikelola oleh orang lain seperti itu. Nah, dan juga di Lazisnu ini pengalokasian dananya juga jelas. Tadi ada 5 program ya Mas. Ada dakwah, juga ada santunan, ekonomi, terus UMKM. Itu masih dan bidang pendidikan. ekonomi. Nah, itu kami juga jelas dalam pengalokasian dananya. Nah, ini Mas terkait suka duka ini, kendala-kendala yang ada di Lazisnu Kamal ini apa saja supaya nanti bisa jadi referensi bagi kami. Sebenarnya seperti ini, ketika kita ngomong Suka duka kendala kendala duka itu ketika kita melihat masyarakat di sekitar kita itu ternyata apa, masih banyak yang tidak mampu. Itu duka kita. Kenapa kok seperti itu? Dengan melihat kondisi beliau-beliaunya seperti itu, akhirnya apa, hati ini sakit Pak. Ternyata masih ada orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, padahal di sekelilingnya juga banyak orang mampu. Makanya itu kami sebagai Lazisnu akan menjadi fasilitator ataupun akan memfasilitasi mediator juga sebagai mediator untuk bersedekah seperti membersihkan itu. Dosa, istilahnya seperti itu ya. Pembersihan dosa. Bahasa kami investasi surga. Investasi surga, benar. Makanya gitu. Jadi berarti setiap organisasi lembaga itu pasti ada suka dukanya, namun kita juga harus tetap menjaga komitmen seperti itu. Nah, untuk Lazisnu Kamal ini kiranya dalam 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, apakah sudah ada target pencapaian dari program-program yang sudah ada gitu. Ketika kita ngomong lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga ini kadang apa, orang untuk ditunjuk menjadi pengurus itu susahnya minta ampun. Maksudnya apa, ini ngomong pengabdian kan, benar makanya salah satu yang tidak digaji. Niat kami di Lazisnu itu satu, niat kami mengabdi, yang kedua untuk memperbaiki diri Pak. Ini kunci yang paling penting. Maksudnya apa, ketika orientasi kita mencari keuntungan tidak ada, kita tidak pernah merasakan nikmatnya uang ini. Maksudnya apa ya, dari kita kelola dengan profesional, kemudian kita distribusikan sesuai dengan aturan, kayaknya apa, peluang untuk aneh-aneh itu sangat minim. Maksudnya apa, yang mengawasi adalah orang-orang kita kan, orang sekitar kita. Yang paling kita takutkan adalah yai kan, ketika ada perintah yai ini yang paling susah. Makanya harapan kami apa, dengan keberadaan Lazisnu ini kita bisa menumpang lembaga yang lain dan juga masyarakat di sekitar kita. Ini minimal kita fasilitator saja lah, fasilitator untuk menyalurkan ini. Sebenarnya ketika kita kelola dengan baik seperti zakat, infak, itu tidak ada orang di sekeliling kita itu sebenarnya yang tidak mampu sebenarnya itu. Tapi kadang untuk istiqomah memberi santunan, memberi infak ke mereka, itu kadang ini yang susah. Makanya perlu lembaga sebagai mediatornya, mediator saja. Dan juga ketika kita ngomong Lazisnu ini sebenarnya pekerjaan teknis tidak perlu mikir sebenarnya. Ini sudah ada aturannya dari pusat sampai ke PW, PC, kemudian sampai ke PAC, sampai ke bawah pun, sampai ranting pun sudah ada. Ini pekerjaan teknis, tinggal kita mau baca atau tidak SOP-nya. Kita ikut aturan ini, saya kira tidak perlu mikir lagi. Kita tinggal menjalankan program saja. Tapi perlu namanya di masyarakat, perlu inovasi, perlu pendekatan-pendekatan yang mungkin masing-masing daerah itu yang berbeda-beda. Dan juga kita harus paham karakter masyarakat di sekeliling kita, itu yang paling penting. Karena memang tidak semua masyarakat itu juga tadi itu percaya ya. Mending mereka itu kebanyakan juga orang kaya itu memang langsung ngasih kepada anak yatim, fakir miskin seperti itu. Jadi untuk ke lembaga itu masih belum ada. Nah, pencapaian target untuk Lazisnu ini mungkin lebih ke itu ya, kemakmuran masyarakat ya Mas. Kemakmuran masyarakat, kemakmuran warga NU khususnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas karena sudah panjang lebar
untuk menceritakan sharing bagaimana keadaan Lazisnu Kamal, bagaimana pengalokasian dananya, juga target-target yang ada di Lazisnu Kamal. Mungkin ada pesan buat kami dan juga khususnya lebih seluruh pengurus Lazisnu nih yang ada di Indonesia nih. Mungkin ada pesan-pesan untuk kita. Dalam sebuah lembaga itu yang penting bergerak dulu, Pak. Bergeraklah intinya. Ketika kita sudah bergerak, kita akan menemukan kendala, menemukan ini. Hanya itu yang membuat kita besar. Maksudnya apa? Ketika itu hanya angan-angan, hanya selesai lewat diskusi, itu tidak akan pernah sukses. Makanya harus ada action. Kita itu kan banyak rapat, banyak ini, tapi ketika suruh action susah. Makanya benar. Kami berusaha untuk antara otak, tangan, kaki sama hati ini harus sinkron. Jangan hanya mulutnya saja kan. Ketika mulut tanpa kaki dan tangan juga tidak akan bisa mikir saja berjalan. Kalau nggak ada gerak ya makanya, percuma. Tapi memang kadang masing-masing orang itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Ini yang ya benar itu. Dari masing-masing orang ini ketika kita jadikan satu, kita padukan, insya Allah akan semua akan berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan ada yang memang pemikir, ada yang orang-orang lapangan seperti itu. Makanya itu perlu diskusi yang lebih. Dan juga saran ke teman-teman, di sekeliling kita itu masih banyak orang-orang yang tidak mampu, anak yatimnya masih perlu dukungan kita, perlu support dari kita. Makanya monggo lembaga-lembaga Lazisnu yang dari kita itu ya kita hidupkan. Maksudnya apa? Kita lebih tahu daerah kita masing-masing. Ya jangan sampai lah mungkin ada lembaga infak, lembaga sedekah dari yang tidak jelas masuk ke kita. Mereka mau dibuang kemana kita pun kan juga tidak tahu. Kalau lewat Lazis itu kan sudah jelas orangnya, dalam artian ya seandainya di Kamal ya orang Kamal ya untuk masyarakat Kamal, kalau di Labang ya dari orang Labang untuk masyarakat Labang. Controllingnya itu lebih mudah. Iya, memang kalau saya lihat di toko-toko itu banyak memang kotak-kotak dari, dan mungkin tidak terlalu kita tahu jalannya kemana atau kontrolnya yang mana itu juga. Baik pemirsa sahabat Berisnu, kita sudah panjang lebar membahas tentang Lazisnu di Kecamatan Kamal. Mungkin ini bisa menjadi motivasi buat kami, juga pengalaman baru buat kami nantinya untuk menjalankan roda organisasi di Lazisnu Kecamatan Labang. Terima kasih banyak Mas. Dan kami mohon doa juga biar tetap istiqomah. Amin. Baik, kita cukupkan saja nih Mas karena sudah habis waktunya ya. Mungkin kita bisa lebih sharing-sharing lebih lama di lain waktu. Jadi saja dari kami. Wallahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Berisnu.